menolak ya. Tetapi saya melihat bahwa ibadah sholat ini menjadi panglima dalam beragama. Untuk mengukur kebenaran seseorang beragamanya benar atau tidak, lihat saja di sholatnya. Itu satu. Yang kedua, bahwa sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad haddamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad haddamaddin. Barang siapa meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Lalu ada lagi hadis, wah segudang nih saya ya, banyak ratusan hadis tentang sholatnya ya, antara lain inna awwala ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-sholatu. Nanti amalan-amalan yang pertama-tama dihisab oleh Allah adalah sholat. Barang siapa yang tidak sholat maka semua amalnya tidak diterima. Ya. Wah, banyak banget deh. Nah, hadis-hadis inilah yang kemudian menyebabkan umat Islam dalam beragama terjebak dalam agama seremoni, agama ritual. Iya kan? Nah, agama spiritualnya lepas, agama sosialnya lepas. Mana buktinya agama sosialnya? Berantem kok perang saudara sampai sekarang. Apakah dibenarkan umat Islam saling bunuh-membunuh? Iya, Irak hancur lebur, Syria porak-poranda, Yaman masih terbakar, Libya jungkir balik. Ini bukan sekarang, dari zaman dahulu kala umat Islam saling bunuh-membunuh itu. Di mana ibadah sosialnya? Di mana spiritualnya? Kita sibuk bikin masjid. Ya, semakin rajin berjamaah, semakin rajin bertengkarnya. Saya tidak merendahkan sholat, ya tidak. Tetapi kenapa di Al-Quran sendiri, kalau memang itu sebagai tiang agama, kalau itu memang menjadi ukuran seseorang, kalau tidak sholat amalnya tidak ada yang diterima. Kenapa dalam Al-Quran ibadah sholat hanya sekali-kali disebutkan? Dan tidak berulang-ulang. Itu pun secara global saja, aqimus sholah. Berapa kali sehari tidak disebutkan. Rakaatnya tidak disebutkan. Apa yang dibaca juga tidak disebutkan. Tidak ada dalam Al-Quran bagaimana protokol sholat itu dilakukan. Dan sampai sekarang sholat orang berbeda-beda. Ada yang takbirnya di atas kepala, ada yang di atas kuping, di bawah kuping, di atas pundak, ada yang digoyang-goyang, ada yang sedekap, ada yang tidak. Sampai baca Fatihahnya ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Yang baca Fatihah ada yang baca Basah, ada yang tidak. Sampai menunjuk sepatu syahadat saja, tasawuf saja, ada yang digoyang-goyang. Nah, saya jujur mau berkata, Nabi Muhammad sholatnya gimana? Saya mau niru sholatnya seperti Nabi Muhammad. Artinya dalam komunikasi sehari-hari, kalau saya memerintahkan kamu hanya sekali dua kali, tidak akan berbeda dengan ketika saya menyuruh kamu berkali-kali. Betul enggak? Yang berkali-kali itu infak, anfiqu wa mimma razaqnahum yunfiqum, infak. Kenapa dalam bab fikihnya kok enggak ada bab infak? Ini ada satu persoalan yang tersembunyi sesungguhnya. Ya, saya tidak menolak itu semua ini, cuma saya sedang berhipotesa. Kalau ya itu memang tiang agama, kalau itu memang landasan seseorang amalnya tidak diterima kalau tidak sholat, ya mungkinnya dikatakannya 1000 kali dalam Al-Quran ini. Itu yang menjadi persoalan. Jadi sampai sekarang tidak ada yang tahu Nabi Muhammad itu sholatnya seperti apa. Saya ingin meniru seperti Nabi sholatnya. Ayo, sedekap nggak Nabi? Nabi tangannya digoyang-goyang nggak? Nggak tahu juga. Nabi baca Fatihah nggak? Baca basmalah nggak?
Tak tahu juga. Karena berbeda-beda itu berarti kita sama tidak tahu. Jadi kalau Anda meyakini semacam itu, ya syukurlah supaya amal Anda diterima, ya yang rajin sholatnya. Gitu aja.